Tidak ada keinginan yang lain selain kita ingin menyenangkan Tuhan. Tidak ada kerinduan yang lain selain hidup kita ingin membuat Tuhan senang, membuat apa yang Tuhan mau itu yang Dia temukan dalam hidup kita. Hari ini saya ingin membagikan tentang pembaharuan hidup. Ternyata waktu itu tidak bisa diulang. Sebab itu hargai setiap waktu. Sebab itu Paulus katakan, jika kita memiliki waktu, gunakan itu sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini kita tidak bisa mengharapkan semua berjalan dengan baik. Dan firman Allah berkata, He is coming soon. Yesus akan segera datang. Kedatangan Tuhan ada yang secara pribadi, ada yang nanti ketika firman Allah berkata dalam Tesalonika, ketika tanda itu diberi, sangkakala berbunyi, Dia menjemput kita di atas awan-awan. Orang-orang yang mati dalam Tuhan yang hari ini sudah mendahului kita. Ada banyak orang, even hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang kita kasihi, saudara, mendahului kita. Dan mereka di tempat yang mulia, saudara. Ada banyak orang yang kehilangan, dan saya secara pribadi, saudara, ketika setiap ada orang yang meninggal, aduh, rasanya seperti apa ya, saudara? Ketika saya melihat bahwa setiap ada orang yang dipanggil Tuhan, ada kehilangan, saudara. Ada waktu-waktu yang tidak akan pernah kembali lagi. Sebab itu hari ini jika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyembah Dia, gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu tidak bisa diulang. Berbicara tentang pembaharuan hidup, artinya sesuatu yang kita lakukan berkelanjutan. Dibaharui artinya setiap saat kita, jika kita ingin diubahkan, jika kita ingin ada perubahan, itu artinya kita sedang dalam perjalanan perubahan. Firman Allah berkata, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita meninggalkan hidup yang lama dan berjalan bersama Yesus. Tapi tidak sampai di sana, karena kita akan bergumul setiap hari atas setiap keadaan yang ada, atas setiap kondisi yang ada. Dan mungkin saja itu bisa masih tersisa kehidupan kita yang lama. Paulus katakan bahwa kita telah menanggalkan kehidupan yang lama, mengenakan manusia baru. Tapi kadang ketika kita sudah mengenakan manusia yang baru, masih ada sisa dari manusia lama, atau kehidupan kita yang masih perlu untuk diperbaharui. Tapi harusnya itu setiap saat kita putuskan untuk, aku mau berubah, aku mau lebih hari lebih baik, aku lebih hari ingin menyenangkan Tuhan, aku lebih hari ingin mematikan keinginan-keinginan daging, aku lebih hari ingin mati atas setiap kelemahanku. Saya selalu pernah ingat ada orang berkata bahwa, oh, mungkin kita kadang suka berkata bahwa ini kelemahan saya ini weaknessnya saya. Jadi kadang kita bermain di atas kelemahan kita dan tidak ada keinginan untuk berubah. Tidak akan pernah terjadi apa-apa. Karena perubahan itu ternyata adalah keputusan. Tidak ada satu manusia yang dapat mengajak Anda, memaksa Anda untuk berubah. Harus tekad dari kita, keinginan kita, dan perjuangan secara kita pribadi. Alkitab mencatat Roh Kudus akan menolong kita. Dalam Yohanes berkata bahwa Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi tiap hari Roh Kudus akan menolong kita supaya kita boleh diubahkan. Kebenaran firman Allah itu akan teraplikasi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, dengan kekuasaan Tuhan yang Tuhan beri, dan tekad kita, saudara. Sebab itu Paulus katakan, tanggalkan manusia lama, tanggalkan kehidupan yang lama, tanggalkan kehidupan yang dahulu kamu hidup di dalamnya. Paulus katakan, dulu kamu ada di dalamnya, kamu tinggal di dalamnya, tapi kamu telah belajar menanggalkan kehidupan yang lama dan telah mengenakan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan dalam Kristus. Jadi ternyata keputusan untuk berubah itu tidak hanya dari satu pihak dari Tuhan. Dia ingin mengubahkan kita, Dia ingin membuat kita indah, Dia ingin membuat kita mulia, menjadi barang-barang yang indah. Alkitab mencatat dalam Timotius dikatakan bahwa jika kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang hina, sia-sia, dari kehidupan dosa, maka Dia akan memakai kita menjadi perabot yang mulia. Dan itu bukan dari satu pihak dari Tuhan saja, tapi Alkitab mencatat, Paulus berkata,
Sebab itu hendaklah engkau meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosamu, dan kemudian engkau akan disucikan dan engkau akan digunakan menjadi alat yang mulia. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Saya bacakan, Paulus berkata seperti ini, saudara, bahwa ternyata pengenalan kita akan Tuhan itu tidak berhenti ketika engkau lahir baru, engkau dibaptis, engkau menerima Yesus, engkau dibaptis Roh Kudus, atau apapun itu, you name it, ketika engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena saudara, hanya sampai di situ engkau mengenal Tuhan, dan setelah itu selesai, tidak akan pernah ada sejarah pengenalan akan Kristus. Karena firman Allah berkata dalam Ibrani, jika masih ada hari ini, jangan kau keraskan hati. Sehingga kalau saya boleh simpulkan bahwa perubahan itu, hidup itu setiap hari ketika kita mendengarkan firman Allah, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ketika engkau mendengarkan khotbah mungkin dari hamba Tuhan, engkau membaca firman Allah, ada firman yang itu memang khusus, memang kita baca dan itu menjadi templakan buat kita, atau Tuhan mau berbicara kepada kita. Alkitab mencatat, jika engkau mendengarkan suaraku hari ini, jangan pernah engkau mengeraskan hati. Jadi perubahan itu setiap hari, every day. Tidak ada hanya ketika engkau berkata 10 tahun yang lalu engkau menerima Yesus, 10 tahun yang lalu engkau berapi-api melayani Tuhan, 10 tahun yang lalu engkau menyembah Allah dengan tangan terangkat, dengan air mata bercucuran. Tapi what about today? Bagaimana dengan hari ini? Masihkah Anda menyembah Dia? Masihkah engkau punya waktu untuk berdoa? Masihkah engkau punya waktu untuk menginginkan Dia, melayani Dia, dan mencari Dia, saudara? Jadi permasalahannya bukan yang lalu, tapi hari ini. Maukah saudara diperbaharui, dan itu akan berlanjut setiap hari, setiap saat, seumur hidup kita, sampai Dia akan menjemput kita. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa ketika orang mulai mengenal Kristus, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa selalu minta Tuhan, minta Tuhan, minta Tuhan. Ketika Tuhan mencurahkan kuasanya, ada bagian kita untuk bertindak. Kita baca firman Tuhan, saudara. Alkitab mencatat seperti ini. Efesus 4 ayatnya yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, janganlah hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ini perkataan yang dikatakan jangan lagi, saudara. Berarti kita pernah. Jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi ternyata salah satu ciri, beberapa ciri dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu pertama, mereka itu mempunyai pikiran yang sia-sia, negatif. Semua hal-hal yang mungkin tidak membangun, atau mungkin hal-hal yang memang tidak pantas untuk kita pikirkan, saudara ya. Jadi pikiran sia-sia, nggak ada gunanya, dan pengertian yang gelap, saudara. Pengertian yang gelap artinya bahwa sesuatu yang memang kita tahu bahwa mungkin itu memang kita tahu Roh Kudus bisa berbicara kepada kita. Kamu sedang melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Kamu sedang mulai berjalan bukan lagi di dalam terang, tapi mulai di dalam kegelapan. Ketika saudara hidup dalam kekecewaan, dalam akar pahit, Anda sedang berjalan tidak di dalam terangnya Allah, tapi sedang berada di dalam, mulai berjalan di dalam remang-remang, dan kemudian tanpa kita sadari kita tersesat di dalam kegelapan. Karena Alkitab mencatat selalu, buang semua akar pahit, kekecewaan, kehidupan yang lama, kehidupan yang sia-sia, saudara. Apalagi di tahun yang baru kita perlu membangun pikiran yang baru, pikiran Kristus. Dan itu tidak pernah terjadi satu malam, saya selalu katakan. Itu selalu memiliki proses, saudara. Karena keputusan kita itu akan menentukan hari-hari ke depan kita. Jika kita masih ingin ada di dalam situ, dalam pikiran yang sia-sia, kapan pikiran yang berkenan itu akan mendapat tempat? Jika kita masih memberikan pikiran, ruangan dalam pikiran kita untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal dalam dosa, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara, sudah saatnya kita memberikan ruang dalam pikiran kita, supaya kita ada dalam track sebagai orang percaya yang sedang berjalan untuk mengenal Kristus. Jika engkau hidup dalam kebencian, buat apa engkau menjadi Kristen? Kita boleh menjadi orang yang kemudian kecewa dan kemudian ada timbul kebencian atau kemarahan. Tapi jika engkau tinggal di dalamnya, artinya engkau sedang berkompromi dengan dosa dan mengizinkan pikiran sia-sia untuk mengintervensi, mengambil waktu-waktu terbaikmu, mengambil waktu-waktu emas yang Tuhan berikan dalam hidupmu, momen-momen terbaik, dan engkau menggantikan pikiran-pikiran yang indah, pikiran yang mulia, yang Paulus katakan biarlah yang indah, yang mulia, yang kudus, itu yang kita pikirkan.
Mungkin ada yang bertanya, ketika ada seorang sedang dalam mengalami kekecewaan, mungkin dia tidak bisa tiba-tiba langsung mengalami pikiran yang mulia, pikiran yang indah, pikiran yang manis. Enggak langsung, saudara. Tapi itu perlu keputusan. Ketika engkau belum memutuskan, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Keputusan itu akan menolong Anda untuk mengambil langkah, dan langkah itu akan disertai oleh kekuatan kuasa Allah. Dan kemudian engkau akan melihat engkau sedang berjalan dalam pembaharuan, engkau sedang berjalan dalam perubahan hidup, engkau sedang berjalan dalam pengenalan akan Allah. Karena firman Allah berkata, jangan lagi engkau tinggal di dalamnya. Arti dengan kata lain, stop it, berhenti. Jangan pernah engkau bermain dengan dosa lagi. Jangan pernah memberikan pikiranmu kepada pikiran-pikiran jahat, pikiran sia-sia, dengki, akar pahit, kekecewaan, kepo, dan semua hal yang jahat. Bahkan ada di antara saudara nggak berhenti menjelekkan orang, nggak berhenti ngomongin orang dari belakang. Saudara nggak berhenti engkau mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Engkau sedang memberikan pikiranmu kepada pikiran-pikiran negatif dan memberikan peluang, jalur kepada iblis untuk menguasai Anda, dan kemudian Anda mulai terpuruk, saudara. Saya tidak pernah berkata seperti ini, saudara. Mungkin ada yang engkau berkata seperti ini, oh ibu nggak tahu, atau kakak nggak tahu bagaimana kecewanya saya, bagaimana sakit hatinya saya. Semua orang pernah ada di titik terendah, dikecewakan, dihianati. Tapi jika kita berhenti sampai di sana, engkau tidak akan pernah mengalami pembaharuan dalam Kristus. Karena firman Allah berkata, Yesus sendiri dia dihina, dia diludah, dia dihianati, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Saudara, bahkan ada murid yang berkata, yang dekat dengan dia, dikatakan, aku tidak pernah mengenal dia. Dia kan, aku tidak pernah, I don't know about Jesus. Bahkan dia berkata, siapa dia? Dia bahkan menyangkal Yesus. 3 kali ditanya, engkau adalah salah satu muridnya, tapi dia berkata, siapa Yesus? Aku bukan muridnya, aku tidak kenal dia. Anda bisa bayangkan, saudara. Saudara, Yesus pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi jika engkau mengalami hal ini, jangan lupa Tuhan sudah pernah melewati semuanya itu, sehingga dia tahu menghibur engkau yang kesusahan, dia tahu menghibur engkau yang dihianati, dia tahu menghibur engkau yang sedang mengalami drop dan kekecewaan. Hari ini bangkit, ambil keputusan untuk ada di dalam jalur mengenal Kristus yang menjadi pekerjaan seumur hidup. Dan kemudian apa yang firman Tuhan katakan? Dia katakan bahwa tanggalkan semua pikiran-pikiran yang sia-sia. Dikatakan yang pengertiannya gelap, semua yang all about dosa, kejahatan, saudara, tinggalkan, saudara. Karena yang pasti, saudara, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Ketika engkau tinggal dalam dosa terus menerus dengan sengaja dan tidak ada keinginan, tinggal dalam kelemahan, siapa yang pernah tahu kapan kita dipanggil pulang, saudara? Sebab itu, tinggalkan mulai hari ini. Bangkit dari setiap keterpurukan. Dan firman Allah berkata, dan bahkan kita yang perlu berubah dari kehidupan yang jauh dengan persekutuan dengan Allah, saudara. Bahkan dikatakan karena kebodohan yang ada dalam mereka dan kedegilan. Kedegilan itu artinya hati yang bebal. Sudah dikasih tahu tetap seperti itu, sudah diperintahkan firman Allah, sudah dengan khotbah berulang-ulang, tapi Anda tinggal terus dalam itu, tinggal terus di dalam dosa yang Anda sendiri tahu. Ada orang yang bertahun-tahun saya ketemu dengan dia, setiap saya ketemu dia selalu jelekin orang. Kalau ada sekali 2 kali, atau mungkin ada for in case, ada beberapa hal yang memang harus ada urusan dengan beberapa masalah. Tapi kalau orang setiap ketemu Anda jelekan orang, setiap ketemu Anda jelekan orang, setiap ketemu tidak ada yang baik yang kau ceritakan. Menjadi pertanyaan, siapa yang engkau ikuti? Siapa Allah yang menjadi teladan hidupmu, saudara? Bahkan ada yang kita kenal bersama, hari-hari ini orang sedang berbicara tentang toxic relationship. Jadi suatu hubungan yang penuh dengan racun, hanya menghancurkan, melemahkan, saudara. Kita perlu mulai mengambil sikap untuk memilih mana pikiran-pikiran yang positif, mana pergaulan yang negatif, mana pergaulan yang membuat Anda drop, hancur, mana orang-orang yang akan menginfluence Anda, membuat engkau terbakar untuk bangkit, terbakar untuk berkarir, terbakar untuk maju, terbakar untuk bangkit dari kelemahan. Saya baru beberapa waktu ngobrol dengan seorang, dan dikatakan dia drop sekali, dia rasanya sudah tidak sanggup. Saudara, saya tahu setiap orang pernah ada di titik itu, tapi saya katakan kuat, bangkit,
Tidak ada satu manusia yang dapat menutup jalan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bangkit, bahkan di titik terakhir ketika kita ingin menyerah, Dia masih bisa bekerja. Karena saya percaya setiap kita, saya pun banyak kali ada di dalam titik-titik terendah, almost give up. Tapi yang saya ambil keputusan bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur. Itu yang saya selalu ingat. Saya pernah ingat dan salah satu sharing dari teman saya, dan sampai hari ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Dia hanya mengucapkan satu statement, Tuhan yang menilai hati kita. Aduh, saya itu seperti kayak orang yang gak pernah dapat hujan tiba-tiba. Jadi merasa suatu kekuatan yang luar biasa bahwa apapun yang kita lakukan, apapun di depan kita, yang paling mengetahui hati kita itu Tuhan. Sebab itu ketika kita mengalami drop, kita mengalami seperti saya katakan tadi, ada seorang yang saya WhatsApp dan kemudian ngobrol, saya katakan Tuhan jauh lebih tahu, saudara. Yang perlu kita lakukan bangkit, yang perlu kita lakukan memampukan kumpul kekuatan kemampuan kita untuk, mungkin ada di antara saudara mungkin sepertinya merangkak bangkit, berusaha untuk maju. Jangan pernah lepaskan peganganmu kepada Kristus, karena bahkan Dia bisa melakukan sesuatu yang engkau tidak pernah pikirkan. Dia bisa membuat sesuatu terjadi dari kemalangan, dari keburukan, dari kegagalan menjadi suatu keberhasilan, kesuksesan, bahkan pintu-pintu yang terbuka hanya dalam seperti hitungan detik, hitungan menit, saudara. Dia sanggup. Pertanyaannya, maukah saudara bangkit? Maukah saudara meninggalkan kehidupan yang dalam kegelapan, kehidupan yang sia-sia, bahkan kebodohan kita, kedegilan? Artinya kita sudah diingatkan firman Tuhan berulang-ulang, bangkit, bangkit. Hati-hati dengan pergaulan buruk, hati-hati dengan hal-hal yang berusaha untuk menghancurkan hidupmu, melemahkan engkau. Karena firman Allah berkata, pembaharuan itu adalah keputusan kita, bukan keputusan hamba Tuhan atau orang tua kita. Ada orang mungkin mendoakan Anda siang dan malam, ada ibadah doa, ada pemuritan, mungkin ada konseling, ada mungkin leadership, dan banyak kali Anda mendengarkan juga khotbah dari online di mana-mana. Tapi tidak ada orang yang dapat memaksa Anda sampai engkau memutuskan, aku mau berubah, aku mau meninggalkan pikiran sia-sia, meninggalkan kehidupan dalam kegelapan, kekerasan hati, kedegilan hati, kehidupan yang hancur, pergaulan yang buruk, semua hal influence yang dalam kegelapan yang tidak ada manfaat apa-apa, saudara, yang sia-sia, nggak ada keuntungan apa-apa. Tapi Anda mulai memilih untuk berjalan mengenal akan Tuhan. Firman Allah berkata seperti ini, ketika kita mulai tinggal dalam dosa, tinggal dalam kehidupan yang hancur, saudara, kita mulai tidak bisa membedakan mana yang memang suara Tuhan, mana yang memang sudah kehidupan dalam dosa. Sudah dikatakan bahwa perasaan mereka telah tumpul, ayat 19, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi awalnya pikiran sia-sia, kemudian saudara mulai pengertian kita yang gelap, yang tidak bisa dicerahkan, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dikasih nasihat, saudara. Jadi mulai ikut apa yang memang kita mau, sekalipun itu kegelapan, kita tahu itu arahnya salah, kita tahu itu dosa, kita tahu itu kita sedang salah, tapi Anda tidak ingin berubah dan tidak mau diubah, tidak mau mendengarkan kritikan, tidak mau mendengarkan masukan. Artinya Anda sedang berjalan menuju kegagalan, saudara. Saya selalu belajar bahwa kadang-kadang saya bertanya kepada orang bahwa saya kurang di mana, saya di mana, oh ya sorry ya, ataupun yang lain, ataupun saya bisa introspeksi diri saya sendiri. Dan everyday kita bisa melakukan itu. Kita tahu kok di mana kita salah, kita tahu di mana kita mengalami kayak kebodohan, kemudian weaknessnya kita atau kelemahannya kita dan yang lain. Tapi permasalahannya, apakah kita mau tinggal di sana atau kita mau berjuang ketika kita kalah lagi, kita gagal lagi, kita berkata, Tuhan, saya tidak mau lagi hidup dalam kekalahan, saya mau bangkit, saya mau belajar menaklukkan pikiran saya mau belajar mengambil keputusan untuk mana yang bermanfaat, mana yang kehidupan dosa saya mau hindari. Saya mau belajar mengambil keputusan untuk mendekatkan diri, karena saya ingin berada dalam track, dalam pembaharuan hidup yang mengenal Allah. Dikatakan, bahkan Paulus berkata di ayat 17, sudah kutegaskan. Artinya ini suatu yang serius, saudara. Ini bukan suatu yang main-main. Alkitab mencatat seperti ini, ayat 20, tapi Paulus memuji, tetapi kamu bukan demikian. Saudara, ini titik baliknya. Paulus katakan dia kasih kata-kata peringatan yang keras, yang tegas. Tapi Paulus berkata, tetapi kamu bukan demikian. Kenapa? Artinya kamu tidak demikian jika dikatakan karena kamu telah belajar mengenal Kristus.
Intinya saudara, ketika kita ingin belajar mengenal Kristus, Anda dan saya tidak akan melakukan hal yang demikian yang seperti Paulus katakan. Mengenal Kristus itu adalah pelajaran seumur hidup. Kita bisa ngecek sendiri kadarnya berapa keinginan kita untuk mengenal Dia, berapa banyak keinginan kita untuk mengejar Dia. Dikatakan karena kamu telah mendengar tentang Dia dan telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Tidak ada teladan yang lain, hanya Yesus, saudara. Dikatakan kalau kita telah belajar mendengarkan pengajaran, belajar mendengarkan, saudara. Kapan kita membuka telinga kita kepada teguran, kepada nasihat, kepada ajaran, kepada firman Tuhan? Kapan kita mulai mendengarkan? Di situ awal kita terus akan berjalan dalam pengenalan akan Kristus. Hari ini saking banyaknya saudara ikut mungkin ibadah online, kadang menjadi hal yang biasa untuk mendengarkan firman. Buka telinga kita kepada hal-hal yang Tuhan mau. Apa yang firman Tuhan katakan? Karena kamu telah belajar mendengar tentang Dia menurut pengajaran dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dari dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ini yang saya share di awal. Kehidupan kita yang dahulu. Kenapa kehidupan kita yang dahulu? Kehidupan kita yang dahulu, kita dikatakan kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Dan pertanyaannya, ada berapa di antara kita yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun tapi kita masih tinggal dalam manusia lama dan tidak mau diubahkan? Tidak akan pernah kehidupan manusia baru itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Berapa lama engkau mengenal Kristus tidak menjadi ukuran. Berapa lama engkau ada dalam panggung-panggung pelayanan, berapa lama engkau dipakai Tuhan luar biasa pun tidak menjadi ukuran. Selagi engkau ingin berkata, Tuhan, saya mau menanggalkan manusia lama yang sudah saya ambil keputusan pertama saya mengikuti Yesus, dan hari ini setiap saat saya akan menanggalkan dan saya matikan. Kemarin saya share di pemuritan Reward Grow. Hari Rabu kami ada pemuritan small group dan ada ikut dari Jakarta, ada dari kota lain, ada juga dari Malaysia. Jadi beberapa orang yang mereka setiap minggu belajar, sekalipun firman yang sudah sering didengar, tapi saya percaya firman Allah itu tidak akan pergi dengan sia-sia. Dan ketika saya share tentang watchmeni, dikatakan remuknya insan itu keluarnya roh. Ketika daging kita mulai ditekan, ketika kita mulai menekan, ketika orang mengecewakan Anda dan Anda memilih untuk mengampuni, Anda sedang menekan daging Anda yang keluar kehidupan rohani yang menjadi harum di hadapan Tuhan. Watchmeni katakan bahwa remuknya insan, insan itu dagingnya kita, insan itu keakuannya kita, insan itu egonya kita, insan itu sombongnya Anda dan saya, insan itu keakuan kita, rasa memang kita udah paling pintar, gak ada orang yang lebih hebat dari kita. Insan itu Anda yang mungkin hari ini ada di atas dan lupa turun, lupa mendarat, saudara. Insan itu Anda yang bahkan terlalu rohani, saking rohani jadi udah kelewat melayang-layang gak berhenti dan lupa mendarat, saudara. Orang yang mengenal Kristus lebih lagi, orang harus melihat Kristus dalam hidupmu dan jangan lupa mendarat, saudara. Karena ketika engkau mengalami Tuhan, engkau mengalami kehidupan rohani yang luar biasa. Itu berarti bahwa Anda harus mengulurkan tanganmu untuk banyak orang, untuk jiwa-jiwa, dan Anda hidupmu terbuka buat banyak orang. Ada banyak orang yang menjadi rohani tapi Anda lupa buat siapa Anda menjadi rohani. Sehingga ada banyak orang yang menjadi sombong secara rohani dan berhenti untuk mengejar hidup yang bermakna yang kita harus isi untuk setiap hari. Ada orang yang berpikir bahwa orang itu meninggal harus tua, sehingga yang masih muda, yang hari ini sedang mengalami kegemilangan semua kenyamanan, Anda lupa bahwa umur itu tidak pernah ada yang tahu. Sebab itu tidak ada yang perlu kita megahkan. Anda dan saya pun yang mengenal Kristus luar biasa, rohaninya luar biasa, atau kita pun yang mungkin yang belum mengenal Kristus, atau Anda yang mengalami kesuksesan luar biasa, atau Anda yang sedang merangkak dalam membangun usaha, atau Anda yang sedang terpuruk atau kegagalan, tidak ada yang dapat kita banggakan. Hanya Yesus yang kita bisa banggakan. Dia menebus kita. Alkitab mencatat Anda dan saya bukan siapa-siapa sampai Yesus menemukan kita. Sehingga kita perlu tahu, kita perlu sadar bahwa kita perlu Yesus.
Orang yang sudah mengalami kehidupan rohani saudara, yang mungkin dipakai Tuhan luar biasa pun masih memerlukan Tuhan sampai hari ini. Saudara, Billy Graham pernah berkata seperti ini. Anda pernah tahu, dan saya percaya semua orang tahu ya, kecuali mungkin generasi-generasi yang baru. Billy Graham adalah penginjil kaliber internasional saudara, yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia pernah berkata, bahkan pernah dia satu malam, dia bahkan dengan bercucuran air mata, dia berlutut di samping tempat tidurnya. Itu seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan dahsyat saudara. Artinya dia sedang mengalami titik terendah pergumulan, dan dia juga manusia biasa saudara. Sebab itu apa yang kita banggakan tidak ada saudara. Kita masih memerlukan Tuhan, kita masih memerlukan anugerah Tuhan, dan kita perlu untuk menanggalkan kehidupan lama kita. Mungkin ada orang yang berkata, oh ada banyak hamba Tuhan sudah kudus. Saudara, mereka juga berjuang setiap hari. Daud berkata bahwa aku setiap hari bergumul atas dosaku saudara. Artinya setiap orang tidak terkecuali kita perlu mematikan kehidupan lama, kenakan manusia baru, dan terus menjadi pribadi yang ingin mengenal Tuhan, mengenal Tuhan lagi, diubahkan, dibaharui, dan mengenal Dia lebih lagi, supaya hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Jadi ternyata secara rohani Anda perlu dibaharui, disegarkan, dan kita perlu juga disegarkan, dibaharui oleh pikiran kita. Dan itu yang akan menjadi tekad kita. Dan dikatakan dan mengenakan apa? Manusia baru saudara, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ternyata manusia baru itu telah diciptakan Allah dalam diri Anda dan saya saudara. Kemudian kita perlu memupuknya, kita perlu mengejar Allah, supaya jangan sampai manusia lama itu datang kembali saudara, supaya jangan sampai kehidupan yang hancur itu datang kembali. Alkitab mencatat iblis dia tidak tinggal diam. Ketika dalam firman Allah dalam Injil dikatakan bahwa dia undur, tapi dia mencari waktu yang baik. Sebab itu kita perlu berjaga-jaga, kita perlu tekad untuk menjadi pribadi, kenal Dia, berjalan terus, hidup dalam pembaharuan setiap hari. Hari ini berapa di antara saudara yang mau setuju bersama dengan saya? Saya masih perlu Yesus. Saya ingin berubah setiap hari. Saya mau bangkit dari kelemahan saya. Saya mau bangkit dari keterpurukan, pikiran sia-sia, kegagalan, ketakutan, kecemasan, semua hal apapun dosa yang berusaha datang dalam hidup. Saya mau kenakan manusia baru. Saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau meninggalkan pikiran hal-hal yang tidak membangun. Saya mau belajar untuk memilih Kristus, memilih apa yang Tuhan mau, dan dibaharui dari hari ke sehari, sehingga engkau akan melihat pengenalan akan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, kami ingin mengenal Engkau. Kami sudah mengenal Engkau, tapi kami ingin mengenal Engkau lebih lagi dan diubahkan. Kami ingin mati atas kedagingan, kehidupan manusia lama, dan kami kenakan manusia baru, supaya kami diubahkan, dibaharui roh dan pikiran kami, dan kami menjadi pribadi yang terus berjalan mengenal Engkau, dibaharui sampai Engkau mendapati kami serupa, segambar seperti yang Engkau mau. Demi nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. God bless you. Never giving up.